Nah, itu. Sak kudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Masuk semua hari ini? Tidak. Siapa yang nggak masuk? Endi. Kenapa yang tidak masuk? Nggak tahu kabar. Nggak ada kabar. Iya, nggak ada kabarnya. Udah tahu mau belajar apa hari ini? Belum. Baik, kita hari ini akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang mana kita belajar mengenai tentang ilmu tajwid. Siapa di sini yang sudah pernah belajar ilmu tajwid? Belum? Masa di sini semuanya belum ada yang belajar ilmu tajwid? Sudah. Tapi belum selesai semuanya, Bu. Ya, Nadia aku sudah. Nadia sudah? Belum. Oke. Di sini kita belajar ilmu tajwid mengenai nun mati dan tanwin. Udah ada yang tahu belum? Nun mati dan tanwin. Belum. Oke, sekarang kita belajar tentang nun mati atau tanwin. Ada yang tahu bentuk nun mati seperti apa? Aduh, siapa? Oke, yang tahu coba maju ke depan. Bentuk nun mati. Iya. Iya, kayak mana? Oke, kalau misalkan tunggu, kalau misalkan teman-teman kalian ada yang bisa jawab kayak gini, kita beri aplaus kayak gini. Tepuk, tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Oh, keren. Wow, wow, keren. Bisa? Bisa. Oke. Tadi kan siapa namanya, Nak?
digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Jadi kita di dalam kita membaca Al-Quran itu harus menggunakan ilmu tajwid. Percuma kalau kita misalkan saudari Mulia tadi kan, dia itu membaca Al-Qurannya sudah benar, bagus dengan irama, tapi tidak mengerti dengan ilmu tajwid. Nah, alangkah bagusnya kalau misalkan kita tuh sudah mengerti ilmu, sudah pasti dalam membaca Al-Quran, kemudian sudah bisa tertil, harus dibarengi dengan ilmu tajwid. Nah, tujuan ilmu tajwid ini sendiri yaitu memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Itulah guna ilmu tajwid tadi, memperbaiki atau memelihara lisan kita untuk atau mengurangi dari kesalahan kita membaca Al-Quran. Nah, hukum membaca ilmu tajwid ini adalah yaitu hukum membacanya atau mempelajari ilmu tajwidnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan disertai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Nah, kita mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, sedangkan kita membaca Al-Quran dengan membarengi dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini atau nun mati dan tanwin ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu izhar. Yang kedua idgham liruna. Yang ketiga idgham liruna. Nah, di dalam hukum ilmu tajwid, nun sukun atau nun mati dan tanwin itu terdapat 5 hukumnya. Yang pertama yaitu izhar. Yang kedua idgham liruna. Yang ketiga idgham liruna. Yang keempat ikhfa. Yang kelima ikhfa. Nah, izhar ini siapa yang tahu artinya apa izhar? Jelas. Nah, izhar ini artinya jelas. Ketika kita membaca izhar, maka di dalam bacaan itu kita harus jelas menyebutkannya. Kemudian kalau idgham liruna siapa yang tahu artinya? Memasukkan dengan dengung. Memasukkan. Idgham liruna, ada yang tahu? Pinter banget Nadia, katanya tadi nggak pernah belajar ilmu tajwid. Dia bohong ya? Iya. Dari mulia, Bu. Belajar mulia? Iya. Setiap sore. Masya Allah. Wow. Kalau ikra, ada yang tahu? Ikra yaitu menukarkan atau mengganti. Menukarkan, mengganti. Ikra sama. Nah, dari nun mati dan tanwin itu ada 5 hukumnya. Kemudian sudah dijelaskan arti-artinya. Izhar artinya idgham liruna, Memasukkan dengan dengung. idgham liruna, Memasukkan dengan tidak dengung. ikhfa, Menukarkan atau membagi. ikhfa, Sama-sama. Oke, karena tadi teman-temannya udah ada yang tahu mengenai ilmu tajwid, di sini ibu akan minta kalian untuk menyebutkan huruf-huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam
yang tahu? Mana dia? Bukan contohnya. Contohnya. Itu apa? Hurufnya. Iya, hurufnya. Oh. Kita bermasuk di contoh. Huruf. Nanti contoh. Tidak menaik. Hurufnya. Nanti baru kita masuk ke contoh ya. Ini ke hurufnya dulu. Oke. Saya serahkan ke Nadia, Bu. Hurufnya adalah hurufnya apa saja? Alif, alif, ha, kho, ain, terus ha, hamzah, terus udah. Ada berapa? 6. Ada 6. Ini huruf izhar. Ada 6. Yang pertama alif, yang kedua ha, yang ketiga Ingat, huruf izhar itu ada 6. Selain itu bukan ya. Ingat. Huruf idgham bil gunnah ada berapa? 4. Yang pertama yang kedua mim, nun. Ada 4. Apa saja? Ingat, huruf idgham bil gunnah itu ada 4. Huruf izhar ada 6. Selanjutnya huruf idgham bila gunnah. Siapa yang tahu? Ikrab. Hurufnya? Ini nih paling banyak huruf ikhfa. Ada berapa? 15. Huruf ikhfa tadi ada berapa? 15. Ayo sebutkan satu-satu. Udah tahu semua huruf-hurufnya? Udah, Bu. Kalau kita masuk ke contoh, bisa? Tidak. Bisa menerapkannya? Nggak ada ukurannya, Bu. Jadi susah. Itu Bu, Ibu duluan. Iya, nanti saya duluan. Nanti saya tanya, misalkan saya tulis itunya katanya. Iya. Nanti saya tanya apa hukumnya, oke? Oke. Aku dulu ya. Siap, Ibu. Udah ingat semua kan? Udah, Bu. Apa mau ditulis? Udah. Udah ditulis kan? Sudah. Oh, ingat, Bu. Udah apa? Sudah di luar kepala, Bu. Masya Allah. Di luar kepala. Di luar otak. Oke. Sekarang ibu tulis contohnya, nanti kalian tebak ini hukumnya apa. Nah, apa
Izhar. Kenapa dinamakan izhar bukunya? Karena Jamatain itu termasuk ke alif. Bertemu dengan alif tadi huruf izhar. Izhar tadi hurufnya ada berapa? 6. Sebutkan. Alif, ya, qaf, ain, ghain, ha. Kalau biasanya ibu mudah mengingatkan lamzah ain ha mim kha. Mudah lamzah ain ha mim kha. Nah, nih, udah tahu? Dah. Kullun amanah. Karena domatain bertemu dengan Alif. Sedangkan alif itu huruf dari Izhar. Maka hukumnya dinamakan dengan Izhar. Ini contoh dari tanwin tadi kan? Ini ada bacanya gimana, Bu? Cara bacanya tadi gimana? Jelas. Berarti kita jangan didengungkan. Kita membacanya kullun amanah, bukan kullu amanah. Jelas kan? Coba sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Kullun amanah. Nah, jelas. Sekarang ini. Ini apa hukumnya? Izhar. Tetap izhar. Kenapa? Belum mati bertemu dengan ha. Nah, udah tahu kan perbedaannya kalau ini Tanwin. berbentuk tanwin tadi, kalau ini berbentuk nun nantinya. Jadi kalau misalkan ketemu kayak gini, hukumnya tetap izhar. Selanjutnya, ini ikhfa. Kenapa dinamakan ikhfa? Sedangkan kaf itu tadi hurufnya ikhfa. Cara membacanya disamakan. Coba contoh membacanya, siapa yang tahu? Sama-sama aja ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Bukan membacanya kayak minkum. Kalau minkum itu izhar tadi jelas. Tapi kalau kita membacanya dengan minkum, ikhfa disamakan. Huruf ikhfa tadi ada berapa? 15. Nih. Kalau ini ada yang tahu apa hukumnya? Ikhlas. Kenapa dinamakan ikhlas? Dan nanti bertemu dengan biasanya kalau di dalam Al-Quran itu ada tanda mim. Nah, ada tanda mim kecilnya. Sangat mudah untuk kita mengetahui bahwa itu hukumnya ikhlas. Karena biasanya di sini ada tanda mim kecil, kemudian nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Sedangkan ba ini adalah huruf ikhlas. Mana satu-satunya? Ba. Mudah diingat. Selanjutnya
Ibunya. Nah, kenapa dinamakan Irama Biguna? Wow. Huruf Irama Biguna tadi ada berapa? Ada. Sebutkan. Wow. Ya, wow, mim. Selanjutnya, nih. Kalau yang ini, pintar. Karena nun mati bertemu dengan ro. Sedangkan ro itu hurufnya tidak benar. Satunya hurufnya apa? Kalau seandainya ibu suruh maju, misal dari teman-teman, ibu tunjuk misalnya. Terus ibu suruh tulis contoh Izhan, mau nggak? Saudara Nadia. Yang belakang yang baju hijau, Ya, berjalan. bagian Susah lihat Bu. Ria. Contoh apa Bu? Terserah contoh apa, tapi nanti kamu bisa menjelaskan itu hukumnya apa. Satu aja ya Bu. Iya, apa satu aja. Bingung ayatnya Bu. Bingung? Ayo. Nanti dijelasin. Contohnya apa? Ini Bu yang warna hitam Bu. Ada dua baju hitam itu. Ya yang belakang Bu. Beliau ahli tajwid Bu. Ayo, yang satu-satunya cowok itu maju aja. Cepat. Ada yang mau maju? Ayo dulu ya. Nanti aja. Satu aja ya. Ya, nggak apa-apa satu aja. Nanti dijelasin apa hukumnya. Bimbingan toh? Ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Lalu kami lebih jelek. Ya, coba jelaskan. Jadi anak-anak, teman-teman maksudnya ini kaf, nun, ta, mim sukun. Jadi bacanya kutum. Nun nanti bertemu dengan huruf ta, yaitu ifa. Apa sih? Hukumnya? Oke. Ayo, karena temannya sudah benar, kita kasih ayo semuanya. 1, 2, 3. Tepuk. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Bu ya. Cepat Pak. Udah tahu tadi ini apa hukumnya? Udah. Ifa. Karena nanti ketemu dengan Ifa tadi hurufnya ada 15. Salah satunya adalah ta. Oke, sekarang kita main game. Wow. Oke. Tapi nanti saya tulis dulu. Oke.
ini, misalnya kalau ada poin diuruna, nanti kalian tempelin di sebelahnya. Begini. Oke, ngerti nggak? Oke, sekarang langsung saja untuk maju, ambil kertasnya. Ada. Nanti lupa nih. Lihat dulu. Nanti lupa. Absen. Absen. Sudah dapat semua? Oke, yuk absen dulu. Mutia Safitri. Oke. Nanti kalau benar salahnya nanti ibu koreksi ya, kita sama-sama koreksi dan nilai. Nadia. Jamila. Mulia. Mulia. Maria. Maria. Ismi. Oke, sekarang udah semuanya menempel kertas-kertas ini ke dalam kolom-kolom yang udah ibu buat. Kira-kira benar semua nggak? Benar. Benar? Oke, kita dari yang pertama tadi. Miwaliye. Ini siapa tadi yang menjawab? Saya. Benar ini, yakin? Iya. Yakin, karena lima ini bertemu dengan wow. Selanjutnya yang iklan. Siapa tadi yang jawab iklan? Yakin nggak ini contohnya? Nun mati bertemu dengan maka dinamakan dengan iklan. Izhar lagi dari siapa? Ibu.
Oke, yakin nggak jawabannya? Yakin. Azabun alim. Za bertemu. Oke, ini Tanwin bertemu dengan alim. Kan za. Sekarang yang ikut kedua. Siapa tadi? Saya Bu. Yakin nggak? Yakin. Kenapa? Tanwin bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan huruf. Ba. Yang ini yang ikhlas siapa tadi? Saya, Bu. Kenapa? Dan mati bertemu ta. Nanti bertemu dengan huruf ta. Kemudian yang ikhlas ini siapa lagi? Iya, Bu. Kenapa? Tanwin bertemu dengan huruf da. Tanwin bertemu dengan huruf da. Oke. Ya. Itu, Bu. Oh iya, iya. Terpikirkan. Yang kedua bilahuna. Siapa yang menjawab tadi? Oh iya. Kenapa Widatul? Dan mati bertemu dengan Dan mati bertemu dengan huruf ro. Kalau ini apa hukumnya? Nah. Kalau ini izhar hati karena dan mati bertemu dengan ha. Oke, saya rasa kalian ini udah paham semua tentang ilmu tajwid. Insya Allah, Bu. Oke, kita ulang lagi ya huruf dari izhar, idgham bilahuna, idgham bihuna, ikhfa, sama ikhlas dan izhar harfi. Izhar tadi artinya apa? Jelas. Hurufnya ada berapa? 6. Coba sebutkan. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ada 6. Kemudian ikhlas tadi artinya apa? Mengganti. Kan atau Menggantikan. hurufnya ada berapa? 1. Yaitu Ba. kemudian ikhfa artinya apa? Sama. Hurufnya ada 15. 15. Kemudian idgham bilahuna artinya Masuk tidak ada. memasukkan dengan tidak ada. Hurufnya ada berapa? 2. Sebutkan. Lalu. Yang terakhir idgham bilahuna artinya Memasukkan dengan huruf. hurufnya ada 4. Ya, waw, mim, nun. udah tahu semua. Ada yang mau ditanyakan? Atau udah cukup? Udah? Sudah, Bu. Oke, mungkin nanti pekan depan kalau kita pertemuan diusahakan bawa Al-Quran ya. Enggak harus sama kalau Iqra yang ada di samanya itu. Karena kalau belajar Al-Quran hadis dan ilmu tajwid ini perlu Al-Quran. Kita langsung terjun ke Al-Qurannya, cara membacanya, kemudian maksudnya langsung itunya, langsung belajar Al-Qurannya.